Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kampung Batik Laweyan Solo, atau lebih tepatnya berada di Batik Mahkota Laweyan Solo. Kebetulan kali ini masih ada kaitannya dengan Hari Batik Nasional, sehingga pada siang hari ini Liberty akan bertemu langsung dengan owner, pemilik dari Al-Quran batik yang ada satu-satunya dan pertama kali di dunia. Mas, kalau boleh tahu sampai namanya siapa, Mas? Saya Muhammad Taufan Wicaksono Sebagai apa, Mas? sebagai manajer produksi. Manajer produksi dari Batik Mahkota. Ya, Mas, saat itu gimana, Mas? Kok sampai bisa terinspirasi membuat batik Al-Quran? Itu ceritanya gimana, Mas? ya berawal dari itu pemilik dari Batik Mahkota Pak Apabila dengan rekan-rekannya berkunjung ke Mahkota Mahkota, kemudian mereka berdiskusi ya, yang mana itu rekan-rekan Pak Apa itu kan ada yang salah satu dari Ustadz tokoh agama, yaitu yang mengenalkan sebuah buku atau kitab yang di situ ada isinya itu tentang mengenai pembelajaran bagaimana cara menulis membaca Al-Quran, yang mana mereka sebut Quran Follow the Land. Jadi Quran Quran kecil atau kitab kecil yang dituliskan tipis-tipis ya, jadi sehingga si pembaca atau si penulis ini nanti belajar dengan mengenabalkan ayat suci tersebut lah. Dari situ Pak Alfa dan tim kami kemudian tercetus saja ingin coba kita korelasikan atau kita konversikan ke batik. Jadi yang mana Qurannya itu untuk media pembelajaran dari buku biasa atau alat tulis biasa kita pindahkan ke batik, sehingga itu tadi tercetus terjadinya atau terbentuknya Batik Quran Follow the Land. Mas, 30 juz ini dibuat selama beberapa bulan atau tahun dan menghabiskan berapa lembar dari kain serta yang lain-lainnya tuh sampai misalnya nilainya tuh sampai berapa gitu loh, Mas. Oh ya, jadi untuk penyelesaian pada Al-Qur'annya itu sendiri ini memakan waktu tahunan ya. Jadi berapa tahun itu? Jadi kita mulai dari tahun 2016 ya, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan, kemudian kita selesaikan kurang lebih ya sekitar 4,5 tahun ya. 2020 menengah itu kita selesaikan, yang mana itu kita buat sejumlah kain itu sekitar 500 kurang lebih 500 lembar. Ukurannya berapa, Mas? Ukurannya itu 115 kali 90 cm. Sekitar 500 kain putih. Ya, kain katun yang kita buat. Jadi per lembarnya itu kita buat Al-Quran. Jadi per jusnya kan kalau untuk Quran Madinah itu kan sekitar 10 lembar dan itu kan bolak-balik. Nah, tapi ini kan satu lembar kain itu kan satu sisi saja, tidak bolak-balik. Jadi yaitu jadi bisa banyak produksi batik Qurannya. Kalau selama 4,5 tahun itu selain menghabiskan 500 kain, terus semacam lilin atau malamnya tuh sampai berapa kilo, Mas? Nah, itu bisa sampai 50-an kilo. 50-an kilo, Mas. Karena memang per kilonya itu kan bisa sampai ya, cuma produksinya itu nggak sampai 10 ya, paling 5 potong 6 potong itu baru selesai. Kita habiskan 1 kiloan, seterusnya itu kan hanya juga ketika kita memproduksi itu kan kita
membuat batik Quran itu kan ada kalanya kita membuat salah satu ayat suci atau salah satu lembarnya itu ada kemungkinan kesalahan, lah itu kita ulangi lagi. Jadi kan itu ada kendala di situ. Jadi tetap untuk pemenuhan malamnya ya sekitar segitu. Sekitar 50 50 kilo. gram 50 kilo. 50 kilogram lilin atau malam ya Mas. Terus itu pengerjaannya dikeroyok berapa orang itu Mas? Kalau untuk pembuatannya itu kan ada divisi masing-masing, divisi untuk penciplakannya, divisi untuk batiknya, divisi untuk pewarnaannya. Lah, wabil khusus yang untuk batiknya itu memang kami tujukan untuk satu orang saja, karena memang untuk pembatiknya ini kan harus hasil output batiknya itu harus yang halus, rapi. Nah, yang kami punya pembatik kami itu cuma satu. Tapi untuk mulai dari proses penciplakan, kemudian quality control, terus pewarnaan, itu kita dulu itu terbantukan sama adik-adik magang PKL yang dulu pernah magang di sini. Mas, itu sepertinya ada semacam Al-Quran kuno itu Mas ya. Mungkin peninggalan dari keraton atau bagaimana. Nah itu kaitannya dengan Al-Quran tempo dulu yang kanan kirinya ada batik itu kaitannya apa itu Mas? Itu juga inspirasi kami. Jadi ketika kami yang dulu kita inspirasi dari Quran dan juga kita juga terinspirasi juga dengan Quran yang kami dapati atau kami miliki, yang mana itu memang sejarahnya panjang ya. Saya juga harus lebih tahu lagi untuk tahu isi bentuk Qurannya itu bentuknya seperti apa, motifnya seperti apa. Lah di dalam Qurannya itu kan banyak sekali, di samping kiri kanan atas bawah itu kan ada frame motif-motif bermacam-macam ya. Mungkin motifnya itu motif kontemporer, motif abstrak, tapi setelah kami lihat bentuk Qurannya ini, apakah kita bisa mengubah ke batik untuk produksinya. Nah itu kita coba. Nah setelah dicoba ternyata hasilnya seperti ini. Kami bisa mengaplikasikannya, kita ubah ke batik sehingga ya hasilnya hampir kurang lebih sama. Mas, ini berarti tumpukan-tumpukan batik Al-Quran ini sudah sesuai standar 30 juz ya Mas? Ya, saya 30 juz sama sampulnya juga. Jadi kami buat sampulnya tiap juznya. Juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Mas, bisa dikatakan artinya Al-Quran batik yang ada di Kampung Batik Laweyan ini merupakan Al-Quran batik pertama kali di dunia. Ya kalau dari pengunjung sendiri melihat itu memang mereka baru pertama kali melihatnya di Laweyan sini, di Batik Mahkota ya tepatnya. Dan itu bagi mereka itu pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Mas, ini kan oke, pertama kali bisa jadi di dunia, yang kalau Indonesia bisa pasti. Nah, mungkinkah selama ini ada yang berkenan untuk membeli atau bagaimana untuk memiliki gitu, ada nggak Mas? Wah banyak sekali Pak. Untuk mau membeli ini, untuk istilahnya ingin memiliki lah. Ini kan memang karya monumentalnya dari Batik Mahkota ya. Tapi bagi kami yang mana telah diutarakan Pak Alfa, itu produk atau suatu hasil karya batik yang kami miliki dan itu pertama kali kita buat, itu memang itu menjadi nilai tersendiri bagi kami, yang sehingga itu tidak ada harga yang layak ditebus berapapun banyaknya. Karena ini memang bagi Alfa ya dan timnya itu kan, ini memang menjadi nilai tersendiri untuk kita kenalkan untuk anak cucu ke depannya. Karena ini memang produk pertama kali yang kita buat batik Al-Quran di Batik
Kota Laweyan. Artinya berarti tidak bisa dinominalkan dengan sebuah angka ya Mas? Iya, bagi Pak dan Nggih. keluarga gitu kan seperti Nggih. itu. Oh, nggih. Kalau mungkin nggak ada semacam dari luar negeri pernah menawar begini begitu pernah nggak Mas? Pernah ya. Nggih. Ya saya ya apa ya dengar-dengar saja, tapi Nggih. ya berapapun nominalnya ya bagi kami ya itu tadi, ini memang menjadi salah satu apa produk batik pertama kali yang mempunyai kenangan atau mempunyai historisnya pertama kali yang Nggih. tidak akan pernah bisa ditembus berapapun nilainya. Dan kalaupun ingin memilikinya seperti ini, kami pun juga terbuka. Kalau ingin membeli bentuknya sama kayak gini, kita buat lagi pun juga bisa. Jadi Nggih. tidak sampai menghilangkan produk batik Al-Quran pertama kami yang nanti. Berarti nanti kalau misalnya ada yang menghendaki Al-Quran batik sesuai dengan yang aslinya, kita buatkan lagi Mas. Ya, Ini untuk semacam museum ya ini ya. Iya, semacam museum Oh, kita nggih, buatkan nggih, museum. nggih, nggih. Mungkin Mas bisa ini, artinya bisa ngomong kepada mereka yang jika memiliki keinginan untuk mempunyai ini gimana Mas? Ya kalau dari pihak konsumen, pengunjung yang ingin memiliki batik Al-Quran seperti ini, ya bisa datang ke Batik Mahkota, bisa kontak kami buatkan sama persis, tapi motifnya itu kami sesuaikan dengan keinginan dari si konsumen atau pengunjung, karena kalau kita buatkan sama persis kan itu kan sama saja duplikasi ya. Jadi mungkin kami akan menanyakan kalau nanti frame-nya ini nanti akan kami sesuaikan dengan motif yang sesuai dari daerah mereka masing-masing. Mungkin contoh daerah Papua, daerah Bandung, Jakarta gitu. Jadi motifnya itu kan bisa kami hiasi sesuai dengan Yang kanan ciri khas. kirinya musyaf Ya, itu ya. frame-nya Oh, itu. nggih, 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 nggih. Mungkin ada pesan terhadap mereka yang mau memiliki Al-Quran batik ini. Mungkin ada pesan tersendiri Mas. Ya bagi kami, kalau dari pengunjung ingin memiliki batik Al-Quran dan istilahnya juga secara tidak langsung mereka juga ikut belajar melihat, membaca, menulis. Kami harap ya semoga dengan adanya ini tetap bisa mentadabburi Al-Quran sesuai dengan pemahaman Quran dan Sunnah, jadi tetap satu koridor dan tetap bisa belajar membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan juga melestarikan budaya batik Indonesia. Nggih. Ya, terima kasih Mas. Demikian wawancara Liberty dengan ownernya, pemilik dari Al-Quran batik yang pertama kali ada di dunia, pastinya di Indonesia ini baru pertama kali. Sebanyak 30 juz. Dari tumpukan-tumpukan ini ternyata satu tumpukannya merupakan satu juz, sehingga ada 30 juz Al-Quran batik. Sip. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.